Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo animal lovers, kembali lagi di channel Arena Edukasi, tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini kita akan obrolin tentang kura-kura common snapping turtle, beberapa kendala atau penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika memelihara common snapping turtle. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa permasalahan memelihara common snapping turtle. Yang pertama, mogok makan. Yang kedua, susah BAB. Dan yang ketiga, ini ada sedikit luka di anggota tubuhnya. Bagaimana nanti cara mengobatinya, penanganannya. Seperti itu ya, kita per poin dulu. Yang pertama, jika teman-teman punya common snapping turtle atau kura-kura CST atau kura-kura predator seperti ini kok mogok makan, itu teman-teman jangan terlalu khawatir karena dia itu sifatnya rakus, makannya banyak. Jika memang dia sedang mogok makan, kemungkinan terbesar itu mungkin dia stres, atau mungkin teman-teman baru belinya baru dalam perjalanan dia tidak nyaman, stres, atau mungkin adaptasi di kandang yang baru, jadi stres. Caranya bagaimana? Jika teman-teman dapati CST-nya ini mogok makan, dipuasakan ya, biarkan dia tidak makan beberapa hari. Kura-kura ini reptil umur panjang, jadi ketika dia tidak makan selama 5 sampai 1 minggu itu tidak masalah. 5 hari sampai 1 minggu maksudnya ya, bukan 5 minggu gitu. Dan buat teman-teman yang punya CST, tips dari kami, jika memberi makan jangan setiap hari ya. Reptil itu apapun reptilnya, diusahakan atau dilatih jangan makan setiap hari, nanti proporsinya badannya akan bagus seperti itu ya. Sehingga umurnya juga bisa lebih panjang gitu ya, meskipun bawaannya dia memang umur panjang. Nah, kembali lagi ke masalah mogok makan. Jadi teman-teman dipuasakan dulu. Tanya ke owner sebelumnya, ke yang punya sebelumnya, dia makannya biasanya apa yang paling disukai, seringnya apa, berapa hari sekali untuk dia makannya. Kalau untuk saya seperti ini itu saya yang sudah cukup aman ya, sehingga rakusnya juga luar biasa, sehingga untuk mogok makan jarang. Mungkin kalau mogok makan akan dialami teman-teman yang punya kura CST ini dengan size baby atau size yang kecil seperti itu. Size baby memang teman-teman harus waspada, harus hati-hati ketika punya peliharaan yang masih ukuran baby, masih ukuran kecil, itu perawatannya memang lebih susah, memang harus perhatian khusus. Jadi gitu ya teman-teman. Yang pertama, untuk mogok makan silahkan dipuasakan, dan juga tanya ke owner sebelumnya makanan yang paling disukai oleh dia, karena setiap CST pun mungkin beda-beda. Ada yang sudah mau pelet, ada yang belum mau pelet. Nah, atau mungkin teman-teman mau mengganti ya, di owner sebelumnya biasa mungkin makanan-makanan hidup. Nah, teman-teman merasa kurang praktis, mau diubah ke pelet juga bisa. Dia nggak makan 1 minggu, baru seminggu kemudian dikasih pelet. Ya, seandainya sebelumnya tidak terbiasa pelet, dia karena lapar, cari pelet yang bagus, tapi jangan pelet-pelet yang murah juga, karena bau amisnya pun beda. Mereknya apa teman-teman nanti bisa searching. Itu yang pertama, tanya ke owner sebelumnya. Selanjutnya teman-teman cari tahu tentang makanan kesukaan CST ataupun mungkin hewan yang lain ya, reptil yang lain. Teman-teman cari tahu makanan paling suka, karena setiap kura-kura itu beda karakternya. Misalnya si benroki, yellow belly, dada merah, itu karakternya beda-beda, sehingga makanan kesukaannya pun juga beda-beda. Ya, teman-teman harus tahu. Jangan sampai teman-teman beli si benroki, di rumah punya kura-kura Brasil misalnya, dikasih sayur mau, beli si benroki atau leher panjang dikasih sayur juga, ya nggak mau. Betul ya. Jadi teman-teman cari tahu makanan utamanya, favoritnya seperti apa. Kembali ke CST. Yang pertama, mogok makan, kita di solusinya. Yang kedua, dia susah BAB, susah pup, buang kotorannya itu lama. Caranya gimana? Caranya dari kami itu yang pertama dijemur rutin di matahari pagi gitu ya. Jangan terlalu lama, mungkin ya bisa, yang mungkin kalau biasanya 10 menit, karena ini belum pupnya belum pup,
dalam waktu beberapa hari, mungkin bisa 15 sampai 20 menit. Ya, penjemurannya durasinya ditambahkan, dan kalau biasanya mungkin 2-3 hari sekali, ini mungkin bisa rutin setiap hari sampai diapung. Kalau dijemur belum bisa, nah selanjutnya teman-teman jemur sambil beri air hangat ya, hangat kuku. Jadi di di wadahnya, di boxnya itu dikasih air hangat kuku, jangan air panas, nanti mateng CST-nya ya. Hangat kuku, kemudian CS-nya dimasukkan, dicemplungkan. Itu tunggu beberapa saat, biasanya nanti dia terus akan buang kotoran. Kalau masih belum juga, nah ketika teman-teman rendam tunggu 10 menit misalnya, belum buang kotoran, itu angkat, lus atau raba gitu ya bagian bawahnya, atau disikat bagian bawahnya itu. Jadi wah, ini udah. Nah ini ya bagian bawahnya ini sambil dilus-lus seperti ini. Nah, atau disikat juga boleh, pakai sikat bayi itu ya. Nah seperti itu, insya Allah bisa pup gitu. Jadi karena dia makannya lama, pupnya juga mungkin perlu itu yang mungkin nggak rutin setiap hari seperti itu. Tapi tenang, yang penting teman-teman jangan khawatir, jangan panik dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir permasalahannya yaitu ada luka di bagian anggota tubuhnya. Kalau di tempat kami ini di bagian kaki depan itu sebelah kiri itu ada luka ya, seperti itu. Nah, salah satu cara penanganan kami yaitu dengan ini dia ya, dengan betadine. Nah, ini beli di warung, paling harganya 7.500 ya. Teman-teman bolehlah beli di mana aja betadine. Ini masih baru kebetulan, karena kebetulan betadine kami habis. Mungkin teman-teman kalau di rumah sudah ada ya, sudah stok betadine. Jadi pemberiannya diberikan kepada CST itu di bagian lukanya, dan taruh CST-nya di tempat yang kering. Makanya ini box tidak kami kasih air karena kami mau ngasih betadine. Tuh, jangan diberi air, bahaya ya. Yang diberi ditetesi ada bagian lukanya, bukan airnya. Ditetesi betadine bagian lukanya, dibiarkan kering. Berapa lama? Itu nanti terserah teman-teman. Mau semalam misalnya diberi jam 9 atau jam 10 malam, tidak dikasih air, pagi setelah subuh itu ya, paginya baru dibersihkan, kasih air sambil dijemur. Nah, ini cara pemberian betadine-nya teman-teman. Ini harus hati-hati karena CST karakternya memang sangat galak, punya gigitan yang sangat keras, sehingga teman-teman perlu harus hati-hati ya. Ini CST kami ada luka, kalau teman-teman lihat di bagian depan ya, mana ya, di bagian ini ada luka seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman, kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya, ada sedikit luka di bagian kakinya. Nah, oke, udah cukup gitu aja. Jadi kita olesi dikit-dikit. Nah, dia mungkin juga geli. Nah, perlu hati-hati ketika kepalanya sudah nengok, jangan dilanjutkan gitu ya. Perlu sangat hati-hati teman-teman. Itu oke, sudah kelihatan. Nah, ini biarkan gini aja. Nah, di tempat yang kering seperti itu. Dan juga jika di rumah teman-teman ada anak-anak atau itu diamankan, dipastikan ditutup seperti ini dan ditempatkan di tempat jangan yang memancing mereka untuk tahu atau penasaran. Oke, itu sedikit tips pemberian betadine-nya, karena kebetulan lukanya juga tidak begitu parah, hanya sedikit di bagian depan kiri tadi, sehingga pemberian betadine-nya pun tidak terlalu banyak gitu ya. Gitu ya teman-teman. Ada beberapa tips dari kami. Jika memang teman-teman punya kura-kura CST atau mungkin kura-kura yang lain mengalami permasalahan yang sama, semoga tips tadi bermanfaat. Terima kasih. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dari saya cukup. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.